Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tasya Ramadana. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang mana anggotanya yang pertama ada Zahratul Jannah, yang kedua ada Clara Amelia Putri, lalu saya sendiri Tasya Ramadana, ada Cindy Saputri, Habib Rizik, dan juga Muhammad Antoni Prawira. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Islam dalam menghadapi globalisasi dan kontribusinya. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak sih globalisasi itu apa? Nah, jadi kalau menurut KBBI, globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Istilah globalisasi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi istilah tersebut kerap muncul seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi. Pengertian globalisasi lainnya dapat diartikan sebagai suatu proses di mana setiap orang di dunia dapat terikat satu sama lain baik dari segi budaya, adat, kebiasaan, ekonomi, dan sebagainya. Pengertian globalisasi adalah suatu proses atau gejala menyebarnya nilai kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, globalisasi ini dia bisa memberikan dampak yang positif dan juga sekaligus dampak yang negatif terhadap kita. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan terjadinya globalisasi? Apa aja faktor-faktor yang menyebabkan kok bisa ada istilah globalisasi di dunia ini? Nah, yang pertama itu ada kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Nah, teknologi dan informasi komunikasi bisa dibilang mengalami kemajuan yang sangat pesat saat ini. Kondisi tersebut berperan besar dalam proses globalisasi dunia. Di era revolusi industri 4.0, sekarang ini ditandai dengan pengumpulan data besar atau collection big data yang berbasis internet. Hal itu berarti semua data di seluruh dunia terhubung satu dengan yang lainnya. Lalu faktor yang kedua adalah kemajuan dalam bidang transportasi. Nah, adanya globalisasi berbasis teknologi menyebabkan perkembangan transportasi antar negara makin intensif. Mobilitas masyarakat untuk menjalankan aktivitas kehidupan juga sangat mudah dan cepat, bahkan seolah-olah tidak ada batas wilayah. Lalu yang ketiga adalah perkembangan bisnis ekonomi. Nah, teknologi berbasis internet yang makin maju, kemudian membuat kegiatan transaksi jual beli antar negara itu menjadi lebih mudah. Contohnya, perdagangan virtual atau e-commerce yang digunakan untuk transaksi jual beli. Lalu yang keempat adanya hadirnya kerjasama ekonomi. Kemudahan dalam membuat kesepakatan perdagangan internasional mengakibatkan proses globalisasi terjadi secara terus-menerus. Terjalinnya kesepakatan kerjasama antar negara terkait dengan bidang ekonomi, ketahanan, politik, bahkan hingga kebudayaan internasional. Selain itu juga muncul juga persatuan antar negara dalam satu regional atau benua yang dalam upaya memperkuat sektor tertentu yang sifatnya saling menguntungkan. Contohnya adalah ASEAN. Lalu yang kelima adalah kemudahan dalam migrasi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk saat ini, jika kita tinggal di suatu negara, bukan suatu hal yang sulit untuk kita bisa berpindah ke negara lain atau dalam suatu negara untuk berpindah ke provinsi lain. Jadi kemudahan migrasi inilah yang menyebabkan globalisasi itu semakin menyebar ke seluruh dunia. Nah, lalu apa sih kaitannya antara Islam dengan globalisasi? Globalisasi atau universalisme Islam merupakan sebuah pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual historis bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Ia bukanlah risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa dialah bangsa terpilih dan karenanya semua manusia harus tunduk kepadanya. Meskipun pada awalnya berada di dalam suatu tubuh, suatu bangsa, sekelompok bangsa atau hanya sekelompok individu, ia adalah satu dalam arti bahwa ia meliputi seluruh manusia. Oleh karenanya, berbicara secara Islam tidak bisa ada tata sosial Arab ataupun Turki, Iran ataupun Pakistan maupun Malaysia, melainkan suatu yaitu tata sosial Islam, walaupun tata sosial bermula dari negeri atau kelompok tertentu. Risalah Islam adalah hidayah Allah untuk segenap manusia dan rahmatnya untuk semua hamba-hambanya.
Universalisme Islam atau globalisasi menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting yang terbaik dalam ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Islam ini mencakup aspek akidah, syariah, dan juga akhlak yang seringkali disempitkan oleh sebagian masyarakat menjadi hanya kesusilaan dan sikap hidup. Menampakkan perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan utama kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dari 6 tujuan umum syariah, yaitu yang pertama, menjalin keselamatan agama, badan, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Selain itu, risalah Islam juga menampilkan nilai-nilai kemasyarakatan atau social values yang luhur, yang bisa dikatakan sebagai tujuan dasar syariah, yaitu keadilan, ukhuwah, tafakur, kebebasan, dan kehormatan. Lalu apa aja sih peran dan kontribusi Islam dalam globalisasi, dan siapa aja tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya? Baik, yang pertama, dalam bidang astronomi, itu ada Al-Biruni Al-Batani, yang mana beliau termasuk dalam 20 besar ahli astronomi penting dunia. Lalu kemudian ada Abdul Wafa, yakni penemu kemiringan bulan. Selanjutnya ada Hasan Ibnu Haytham, yang mana dia merupakan penemu optik yang menjadi dasar teropong Roger Bacon dan juga Kepler. Yang kedua ada dalam bidang matematika, yakni adalah penemuan aljabar oleh Al-Khawarizmi. Selanjutnya yang ketiga ada pada bidang kedokteran, yakni penemuan buku Ganun Fit at-Tabib oleh Ibnu Sina. Yang keempat pada bidang filsafat itu ada seorang ilmuwan bernama Ibnu Khaldun. Yang kelima pada bidang arsitektur, yakni arsitektur bangunan Cordova yang mana dipengaruhi oleh Islam. Yang keenam adalah pada bidang musik, yakni seorang pendiri konservatorium musik Andalusia oleh Abdul Hasan Ali Ibnu Nafis. Baik, demikian penjelasan kami mengenai peran dan kontribusi Islam dalam menghadapi globalisasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami materi mengenai hal ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.